di mana menurut yang bersangkutan itu dia gunakan untuk bisa rileks, untuk bisa produktif mungkin dari hal-hal yang bersangkutan cari sebagai seorang seniman. Jenisnya nanti saudara bro yang mungkin kita bisa istilahkan seperti itu nanti yang akan melakukan pemesanan dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Seperti itu rekan-rekan. Jadi saat ini saudara bro masih kita dalami karena belum kita dapatkan. Kita juga akan bekerja sama dengan cyber untuk bisa mengungkap jaringan ataupun sumber daripada marijuana ataupun jenis narkotika lainnya melalui situs-situs yang berada di luar. Kepada tersangka kita tetapkan pasal 111, pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan? Pak, penyebab sama alasan memakai. Alasan menggunakannya, Pak. Jadi rekan-rekan sekalian, menurut pengakuan dari yang bersangkutan, sejak September 2020, yang bersangkutan menggunakan narkotika jenis ganja ini. Di mana menurut yang bersangkutan itu dia gunakan untuk bisa rileks, untuk bisa produktif mungkin dari hal-hal yang bersangkutan cari sebagai seorang seniman. Penyampaiannya seperti itu. Jadi pemakaiannya rutin atau gimana? Setiap hari atau gimana? Kenapa? Pemakaiannya rutin setiap hari atau gimana? Tidak terlalu rutin. Jadi memang menurut pengakuannya baru 2 kali ya, baru dua. Jadi dia makanya memang tidak rutin setiap hari. Iya. Jadi beberapa kali sudah rutin. Iya, beberapa kali. Tidak rutin setiap hari, tidak. Itu diakui sejak September 2020. Situsnya. Ya, sedang kita dalami. Kalau di Indonesia kan itu tidak legal. Ya kan? Situs ini kita duga bukan situs dalam negeri tapi berada di luar. Mungkin di Amerika Serikat sudah situs tersebut. Ya, di ya, yang bersangkutan pakai di situ. Kemudian mungkin ada beberapa tempat yang menurut yang bersangkutan aman begitu ya. Ada beberapa lokasi lah, mungkin juga yang di Bandung dia pakai. Ya, proses hukum tetap kita jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, normatif dari prosedur hukum yang ada kita jalankan. 2 hari yang lalu dari pihak keluarga Anji mengajukan untuk dilakukan assessment, ya. Kemudian kita sudah melayangkan permohonan tersebut yang memang diakomodir dalam undang-undang. Kita sudah sampaikan dan kemungkinan besok kita akan bawa yang bersangkutan ke BNNP untuk dilakukan assessment oleh tim assessment terpadu atau TAT di BNNP. Ada biji ganja itu untuk ditanam sendiri atau bagaimana, Pak? Tidak, ini digunakan karena itu kan akan diramu, dijadikan lintingan seperti ini, ya. Pak, biji ganjanya sebenarnya mau ditungguin itu, Pak? Kami belum menemukan fakta itu, tapi beberapa yang kita dapatkan di TKP bahwa ini digunakan untuk dihisap dalam lintingan rokok ganja. Di situ bercampur daun, biji dan lain sebagainya. Pak, dan hubungan ini sama pemasoknya apa deh? Ya. Barang bukti. Kalau kita gabungkan antara TKP pertama dan kedua ada sekitar berapa? Sekitar 30 gram. Ya, kurang lebih bruto ya 30 gram. Seperti itu. Hubungan Andi sama pemasok barangnya apa deh? Kenapa? Hubungan Andi sama pemasok barangnya. Ya, memang kondisi saat ini kan semua bisa berhubungan tanpa mengenali.
dunia digital saat ini kan seperti itu. Itu berawal dari yang bersangkutan yang saya sampaikan tadi, DPO saudara Bro itu mend-DM kepada saudara AN, kemudian ditawarkan apabila mau silakan memesan di situs marijuanastore.com itu. Nanti saudara Bro itu yang sebagai DPO akan melakukan pemesanan dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Pak, ancaman hukumannya Pak? Belum. Dengan mengacu pada pasal tersebut ancamannya berapa sih? Ancamannya 4 sampai 12 tahun. Oh, penyalahgunaan ya? Ya? Penyalahgunaan ya? Kenapa? Penyalahgunaan narkoba ya? Penyalahgunaan narkoba, iya, narkotika. Berapa tahun tadi Pak? 4 sampai 12 tahun. Fungsi stiker itu apa Pak? Dibandingkan dengan ganja ilegal yang narkotika apakah anti-narkoba? Kita belum mendalami itu, ya karena memang tidak masuk dalam materi penyidikan kita. Kita hanya mendalami beberapa hal, kenapa barang bukti yang ada padanya. Tapi sementara yang bisa kita sampaikan bahwa kepemilikan buku ini yang bersangkutan ingin mencari tahu, mengedukasi secara pribadi untuk dirinya tentang ganja itu sendiri dan kenapa di luar negeri itu dilegalkan, di tempat kita menjadi ilegal. Artinya itu menjadi konsumsi pribadi saudara AN sendiri. Ya, itu yang sedang kita dalami, Mas. Ya, itu yang sedang kita dalami, kaitannya itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita akan juga bekerja sama dengan cyber untuk bisa membongkar jaringan narkotika melalui digital ini. Pak, ditangkap sendiri atau ada? Sendiri. Yang bersangkutan kami amankan seorang diri. Cukup ya rekan-rekan ya? Kenapa? Anji mau ngomong Pak. Mas Anji mungkin ada yang mau sampaikan? Selamat sore. Saya Anji ingin menyampaikan pertama ucapan permintaan maaf kepada keluarga, kerabat, sahabat, saudara, rekan-rekan kerja, pihak-pihak yang percaya kepada saya dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa atas kejadian ini. Saya berharap semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melanggar aturan apapun dengan alasan apapun. Dan kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Satuan Narkoba dari Polres Jakarta Barat yang sejak proses penangkapan hingga hari ini sudah sangat memperlakukan saya dengan baik. Dan saya akan menjalani proses hukum ini dengan sebaik-baiknya menurut aturan yang ada. Sekali lagi saya mau minta maaf kepada semua pihak yang telah kecewa dengan kejadian ini. Doakan semoga saya bisa menjalani ini dengan baik dan saya bisa kembali berkarya sebagai musisi, sebagai pengusaha, sebagai pengembang pariwisata, sebagai pengembang masyarakat dan juga sebagai pribadi. Semoga bisa segera berkarya kembali. Terima kasih. Ya, cukup ya rekan-rekan ya. Terima kasih.